Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam waktu dekat berencana akan memanggil Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa serta mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap dana hibah. Seperti diketahui, kasus yang ditangani oleh KPK ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan atau OTT pada Desember 2022 kemarin, di mana dalam penyidikan sebelumnya ruangan kerja Hovifah, Emil, dan Sekda Jawa Timur Adi Karyono itu turut digeledah oleh para penyidik KPK saat itu, Dan sebagai informasi ini, KPK pada Desember 2022 kemarin itu turut menemukan dan mengamankan sejumlah barang bukti terkait dengan perkara dugaan suap dana hibah yang berasal dari APBD Jawa Timur, di mana saat menggeledah ruangan kerja Hovifah dan Emil itu ditemukan beberapa barang bukti, Namun sampai saat ini belum ada panggilan untuk dimintai keterangan. Dan hal ini pun banyak asumsi publik yang cukup janggal melihat kejadian seperti ini, di mana di saat Sekda Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Januari, sontak Hovifah pun pada waktu bersamaan memberikan dukungan pada paslon nomor 02 Prabowo Gibran, yang mana hal ini banyak dikaitkan pada publik pada Pilpres saat itu. Ini menjadi sedikit ambigu Kenapa nggak dipanggil di saat bersamaan Sekda tersebut ditetapkan sebagai tersangka? Kok dipanggilnya itu usai Pilpres loh? Apa udah mulai kendor nih dukungannya? Jadi udah nggak safety lagi nih ya? Itu kita nggak tahu Dan menurut kalian gimana nih Apakah hal ini ada kaitannya atau enggak ya? Kita mendengar ada selintingan nih mulai nih Hovifah masuk radar capresnya Anies. Dan itu juga menarik karena Hovifah akan mewakili sosok perempuan, mewakili juga muslimat NU dan banyaklah yang bisa terwakili oleh Ibu Hovifah. Tapi tidak lama dari itu kemudian kita lihat kantornya digeledah KPK. Tentu ini terkait dengan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang kena OTT KPK. Nah, ini menarik untuk tidak kita sambungkan tuh sulit gitu. Karena waktunya berdekatan. Kita tentu tidak mengklaim, kita tentu tidak menuduh, jauh dari prinsip itu, tapi kita sekedar mempertanyakan. Kan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai rakyat jelata? Ya bertanya. Ya plusnya paling memberisikan di media sebagai dorongan kepada penguasa untuk berlaku adil terhadap rakyat. Untuk berlaku adil terhadap siapapun di negeri ini yang menginginkan negeri ini menjadi jauh lebih baik. Kan itu intinya. KPK membuka kemungkinan untuk memanggil mantan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Hal itu akan dilakukan jika penyidik memerlukan klarifikasi keterangan maupun barang bukti dalam perkara tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan surat perintah penyidikan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 hingga 2022. Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahatwa Simanjuntak, pada Desember 2022. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan saat ini pihaknya masih melakukan proses penyidikan. Namun, tak menutup kemungkinan KPK akan memanggil mantan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa jika ada alat bukti yang harus diklarifikasi. Jadi kita akan coba lihat kabarnya dari Hovifah masuk radar wakil Anies. Kantor Hovifah digeledah KPK. Nah gimana ini? Upaya tidak menyambungkannya sulit gitu. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengeluarkan rilis terkait perkara Jawa Timur yang dalam beberapa hari belakangan teman-teman tanyakan yang sayangnya saya belum bisa memberikan jawaban karena masih menunggu selesainya kegiatan teman-teman penyidik di lapangan. Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli tahun 2024 KPK menerbitkan surat perintah penyidikan terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pengurusan dana hibah
untuk kelompok masyarakat atau POKNAS dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022. Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap STPS yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan kawan-kawan oleh KPK pada Desember 2022. Jadi untuk rilis kegiatan penggeledahan sudah disampaikan teman-teman. Silakan bagi rekan-rekan yang mau ada pertanyaan. Soal menteri. Tanya soal ini aja. Tanya soal Ya, ini. yang disampaikan. Oke, silakan. Ya, ini kan pengembangan dari kasus sebelumnya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, yaitu Sahat Tua Simanjuntak. Nah, dalam proses pengembangan penyidikan awal itu juga dilakukan penggeledahan di kantor gubernur, wakil gubernur. Tapi selama proses awal kasus Sahat sampai detik ini, kok nggak pernah dipanggil Khofifah? Kapan KPK, kenapa KPK tidak pernah manggil Khofifah dan Emil Dardak? Dan kapan mau dipanggil untuk mengkonfirmasi kasus yang terdahulu sama yang terbaru saat ini? Mas, gimana? Baik. Ya. Terkait penyampaian Mas Mario kapan Gubernur Jawa Timur maupun wakilnya akan dipanggil, nanti kita akan serahkan kewenangannya kepada teman-teman penyidik ya. Karena pertimbangan apa dan alat bukti apa yang tentunya perlu diklarifikasi dari yang bersangkutan itu ada di penyidik bahannya. Kalau memang ada alat bukti yang perlu diklarifikasi, tentunya penyidik juga tidak akan segan-segan untuk memanggil baik di perkara yang terdahulu maupun di perkara yang sekarang. Jadi kita tunggu aja. KPK menggeledah, bahkan menemukan, katanya KPK temukan bukti suap usai geledah kantor Khofifah. Ngeri kali ini ya. Ya mudah-mudahan sih tentu kita berharap gitu bahwa KPK melakukan ini secara profesional berdasarkan data dan fakta yang dimiliki, tidak dikait-kaitkan dengan situasi politik hari ini. Tapi kalau itu terkait, karena konon katanya, nih rumor yang beredar di masyarakat, orang-orang KPU juga pesanan partai politik, orang-orangnya partai politik, katanya begitu. Itu harus menjadi sebuah kondisi yang dibuktikan terbalik oleh KPK ya. Jadi KPK betul-betul harus menunjukkan bahwa dia bukan pesanan kan, begitu ya. Nah kita lihat nih. KPK mengamankan sejumlah barang bukti terkait suap usai menggeledah kantor gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Ini kabarnya baru kemarin ini. Kantor Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti. Ya, apa aja nih barang buktinya? Terkait suap usai menggeledah kantor bupati dan wakil gubernur. Menggeledah kantor gubernur, bukan bupati. Dan wakil gubernur Khofifah dan Emil Dardak. Dari kegiatan penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen penyusunan anggaran APBD. Dokumen penyusunan anggaran APBD. Ini bisa dijadikan bukti ya. Saya kira kan kalau penyusunan anggaran APBD itu sebuah catatan yang bisa didapatkan oleh siapapun. Kan sekarang sudah terbuka, sudah bisa diakses oleh siapapun. Tapi oke ya. Dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara. Begitu kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan Kamis kemarin ya. Selain di kantor Khofifah dan Emil, penyidik Lembaga Anti Korupsi juga menggeledah kantor Sekretaris Daerah BPKAD dan Bapeda Jawa Timur. Ali mengatakan KPK akan segera melakukan analisa dan penyitaan terhadap barang bukti yang diamankan dari lokasi penggeledahan. Analisa dan penyitaan akan segera dilakukan untuk mendukung proses pembuktian perkara ini, katanya. Adapun KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja milik Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Penggeledahan ini terkait kasus suap pengurusan dana hibah yang menjerat
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahatwa P. Simanjuntak. Selain kantor Hovifah, KPK juga menggeledah kantor Wakil Gubernur, Sekda, Bapeda. Ya, jadi banyak area-area wilayah-wilayah yang sedang digeledah oleh KPK. Maka tentu kita sangat berharap apa yang dilakukan oleh KPK, kembali sekali lagi, ini bukan pesanan,